Isu geopolitik dunia mendapatkan perhatian Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terlihat dengan hadirnya pakar hubungan internasional asal Universitas Chicago, Amerika Serikat, John Mearsheimer, dalam pembekalan bagi para anggota kabinet. Mengapa Mearsheimer dipilih memberikan pembekalan dalam isu geopolitik? Dalam kajian hubungan internasional, Mearsheimer dikenal sebagai pemikir teori realisme ofensif. Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi yang disusun oleh Kasan Asari, diplomat Kementerian Luar Negeri RI, memasukkan Mearsheimer dalam salah satu entry-nya sebagai pendukung teori realisme ofensif. Teori itu demikian catatnya, cabang dari teori neorealisme yang melihat negara-negara sebagai power maximizer terus berupaya meningkatkan kekuatan dalam hubungan internasional. Mereka juga melihat peristiwa-peristiwa di dunia digerakkan oleh rivalitas politik kekuatan-kekuatan besar. Rivalitas itu semacam tragedi yang tak bisa dihindari. Mereka ditakdirkan untuk terus-menerus berkompetisi. Dengan cara pandang itu, Mearsheimer menyebut konflik di Laut Cina Selatan sebagai bahaya terbesar. Di wilayah perairan itu ada potensi konflik bersenjata. Ini karena di tengah konflik Cina-Filipina yang semakin mengeras, AS tidak akan tinggal diam dan membiarkan Cina jadi kekuatan dominan di kawasan itu. Di tanah air, pandangan-pandangan Mearsheimer menemukan tempat tersendiri, terutama seiring pecahnya perang Ukraina-Rusia dan konflik Timur Tengah. Lantas apa pentingnya pandangan Mearsheimer terhadap pemerintahan Prabowo Subianto? Apakah ini berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh Prabowo? Dalam pidato pelantikannya Minggu 20 Oktober 2024, Prabowo kembali menegaskan kebijakan bertetangga yang baik dengan negara-negara lain dalam bingkai politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia akan tetap memilih jalan bebas aktif dan non-blok. Indonesia tak akan ikut fakta-fakta militer manapun dan memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Meski begitu, Indonesia tetap mempunyai prinsip anti penjajahan. Dari pidatonya pula, bertolak dari pemahaman kemungkinan pecahnya perang di mana-mana, Prabowo juga mencanangkan swasembada pangan dan swasembada energi di dalam negeri. Mungkin salah satu pada titik itu, benang merah antara pembekalan Mearsheimer di Hambalang dan frekuensi yang ingin ditanamkan Prabowo pada anggota kabinetnya. Menarik untuk melihat langkah strategis seperti apa yang akan diambil oleh Prabowo menanggapi situasi geopolitik global saat ini dan tentunya juga memiliki dampak terhadap Indonesia. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apa kira-kira langkah Prabowo untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di dunia internasional?